Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan kisah karamah Ralilur. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Fariq.TV. Tempat pertemuan para wali pada hari Jumat sekitar pukul 10 siang. Saat itu Haji Hairus bertawassul di petilasan Kiai Haji Imran bin Syekhona Muhammad Khalil. Tiba-tiba Ralilur mengajaknya ke laut. Maka mereka berdua menaiki sampan atau perahu kecil menggunakan dayung ke arah barat menuju desa Tengket, dan di tengah perjalanan ketika menuju ke arah pantai, Ralilur yang berada di sisi kiri perahu berkata, "Cici, ayo kita berlomba. Kalau perahu ini belok ke arah kanan, berarti kamu kalah. Sebaliknya, bila perahu ini belok ke sebelah kiri, maka saya yang kalah," ucapnya. Tanpa mengetahui apa maksud perkataan Ralilur, Haji Hairus mengikuti saja perintahnya sehingga laju perahu semakin cepat, dan ketika berada di dekat pantai Tengket, Kecamatan 10, Ralilur memerintahkan untuk belok ke arah kiri dalam kecepatan tinggi. Itu akhirnya perahu kecil itu kandas sampai separuh badan perahu naik ke pasir pantai. Setibanya di pantai, Ralilur membuang dayungnya dan langsung lari ke arah barat sepanjang 250 meter, yang mana hal itu diikuti oleh Haji Hairus walaupun dia tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya. Kemudian di tengah perjalanan sekitar 50 meter dari tempat kandasnya sampan, ada sungai kecil yang menuju ke laut. Air sungai kecil itu bersih dan bening, makanya keduanya berwuduk, dan di tempat itu pula Ralilur melepas kedua sandalnya serta melanjutkan perjalanan ke arah barat tanpa alas kaki. Dan setelah di 30 meter, Ralilur menuju ke arah selatan, kemudian sekitar 20 meter dari tempat tujuan, yaitu tempat pertemuan para wali. Ralilur mengajak solat kepada khadamnya, yaitu Haji Hairus. Maka keduanya melakukan solat, dan anehnya pada saat tahiyat akhir, Haji Hairus merasakan ngantuk sekali sehingga dia tertidur dan baru terjaga ketika Ralilur mengucapkan salam. Entah apa yang terjadi pada saat Haji Hairus tertidur, dan konon pada saat keduanya solat, ada salah seorang warga yang menyaksikan bahwa di dekat keduanya ada sebuah musola berukuran 5 kali 7 meter dengan hiasan ornamen yang sangat indah. Lalu keduanya melanjutkan ke arah selatan sekitar 20 meter, di mana tempat itu ada sebuah batu hitam yang sebelumnya sering digunakan untuk mengikat hewan yang digembalakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian Ralilur berkata, "Cik, di sini ini merupakan asal muasal tempat permusyawaratan para wali Allah yang menjaga dunia apabila di dunia ini ada masalah besar. Dan kalau masuk ke sini ada tata caranya, yaitu dari arah barat lewat di selatan batu, kemudian masuk ke arah timur. Sementara kalau bertawassul, jarak dari batu adalah 1,5 meter menghadap ke arah barat daya," ucap Ralilur. Kemudian Haji Hairus bertawassul, dan pada saat itu pula Ralilur berkata, "Karena pada waktu itu bertepatan hari Jumat, nanti kalau pulang apabila kamu masih nututi solat Jumat, maka kamu harus solat. Namun bila tidak nututi, maka sudah cukup." Dan ternyata ketika pulang Haji Hairus tidak nututi solat Jumat. Begitulah ternyata batu hitam yang ada di tempat itu merupakan sebuah tanda bagi tempat tersebut yang digunakan oleh para wali untuk menemukan tempat pertemuan itu. Maka semenjak kejadian itu, tidak ada lagi masyarakat yang berani mengikatkan hewannya
ke batu itu. Bahkan kalau mengembala mereka mengambil jarak dari tempat tersebut, dan hari ini tempat itu sudah ada beberapa bangunan tempat penginapan, sementara batu itu diberi pagar yang terbuat dari kawat untuk melestarikan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut pengakuan Nyai Hajah Alfiah, isteri Haji Hairus, bahawa tempat itu merupakan salah satu tempat istijabah. Bila mana berdoa di tempat itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Dia membuktikan hal itu pada keluarganya sendiri yang dulunya tidak memiliki apa-apa. Bahkan rumahnya pun hanya terbuat dari bambu. Hari ini sudah berdiri bangunan megah lantai 2 lengkap dengan madrasah dan musolanya. Muridnya pula bahawa Ralilur memerintahkan bagi siapa saja yang ingin bertawassul di tempat itu dianjurkan melakukan pada hari Senin. Pada suatu ketika ada seorang sowan ke Ralilur. Orang itu adalah pegawai KUA yang mendapatkan jatah naik haji pada tahun itu. Tentu saja dia merasa senang kerana dia akan naik haji secara gratis. Namun yang membuatnya gusar dan sowan ke Ralilur adalah keinginannya untuk melaksanakan haji bersama istrinya. Padahal saat itu dia tidak memiliki ongkos selain jatah dari KUA untuk dirinya sendiri. Setelah berjumpa dengan Ralilur, ternyata orang tersebut disuruh untuk bertawassul di Tengket Maneroh, tempat pertemuan para wali tersebut, dan kuasa Allah pada tahun itu dia dan istrinya sama-sama bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Wukuf di tengah laut. Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 1402 atau bertepatan atau 1403, Ralilur kelihatan sangat bingung. Entah apa yang sedang beliau pikirkan. Pada siang harinya beliau mengajak khadamnya yaitu Haji Hairus dan Kiai Haji Ismail, pengasuh pondok pesantren Tajung 10, yang saat itu kakinya sedang bengkak dalam keadaan sakit, dan juga ada 2 orang lagi yaitu Haji Marsub serta Bapak Munib. Kemudian Ralilur mengajak keempat orang tersebut menuju ke laut pada waktu asyar, di mana saat itu laut sedang surut. Ketika di tengah laut mereka menghamparkan tikar, dan di tikar itulah Raber Ali dan Raber Aziz yang masih sama-sama bayi diletakkan secara berdampingan tanpa mengenakan baju. Kemudian Ralilur memerintahkan semua orang yang ada di tempat itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa, Ralilur menyatakan sudah selesai. Entah apa maksud dari semua itu, hanya Ralilur yang mengetahuinya. Meletakkan kedua bayi tersebut di tengah laut yang sedang surut terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang-orang yang berada di Arafah sedang melaksanakan ibadah wukuf yang merupakan inti dari ibadah haji. Sementara itu Kiai Haji Ismail yang kakinya bengkak dan luka-luka mengaku tidak merasakan sakit walaupun harus menyentuh air laut yang asin, entah dikarenakan ketawaduannya kepada Ralilur atau dikarenakan hal lain. Wallahu alam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.